Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari berganti begitu cepatnya, tetapi kita percaya kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, masih mengizinkan kami melihat terbitnya matahari pagi, tidak peduli mendung atau cerah. Pagi hari adalah sebuah berkat yang indah daripadamu. Tanda Bapa masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup di bumi ini, untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau, dan tanda bahwa Engkau masih memberi kami waktu untuk hidup lebih baik dari kemarin. Kami awali renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah tetapkan pilihan Anda. Marilah kita melihat kisah nyata dari seorang anak bernama Adoniram Judson. Dia lahir pada tahun 1788. Ia dikaruniai oleh otak yang sangat cerdas. Ia belajar membaca pada usia 3 tahun, bahkan dapat menerjemahkan bahasa Yunani pada usia 12 tahun. Adoniram juga adalah seorang anak Kristen yang taat. Dia mendaftar di Brown University saat berusia 16 tahun. Di sana ia berteman dengan seorang bernama Jacob Eames. Jacob adalah seorang yang tidak percaya akan Allah. Dia adalah seorang yang menolak Alkitab. Saat Adoniram Judson lulus sebagai lulusan terbaik tahun 1807, ia telah begitu dipengaruhi oleh Eames sampai-sampai ia juga menyangkal iman kekristenannya. Tak lama setelah ia lulus, Adoniram bekerja di suatu tempat yang mengharuskan dia menginap di sebuah penginapan. Pada malam ia menginap, ia mendengar ada seorang pria yang mengerang kesakitan dari kamar sebelah. Keesokan harinya, Adoniram pun menanyakan kepada pemilik penginapan apa yang terjadi dengan pria di kamar sebelah itu. Ternyata pemilik penginapan memberitakan sesuatu yang sangat mengejutkan Adoniram. Pria yang mengerang kesakitan tersebut telah meninggal dan bernama Jacob Eames, yang juga adalah teman dekat dari Adoniram. Peristiwa yang sangat mengejutkan yaitu bahwa ia berada dekat temannya pada saat detik-detik kematiannya membuat Adoniram terguncang. Ia merasa hidup manusia begitu singkatnya. Dia terdorong untuk kembali mencari Tuhan dan memohon pengampunan Allah atas penyangkalan imannya selama ini. Sejak itu, Adoniram mulai hidup lagi bagi Tuhan. Saudaraku, Adoniram menjadi seorang penginjil besar. Dengan dipimpin oleh Roh Allah, ia mempelopori pekerjaan misi di Burma, yang pada akhir hidupnya Adoniram dapat merintis lebih dari lusinan gereja dan mempengaruhi ribuan orang untuk menjadi percaya kepada Kristus. Saudaraku, kalau saat ini Anda menentukan langkah untuk memilih jalan Tuhan, janganlah bimbang, tetapi milikilah hidup yang selaras dengan jalan Tuhan. Karena kita bisa saja sampai mempengaruhi orang lain dengan cara hidup kita saat ini. Saudaraku, apakah hidup kita mendorong orang lain untuk mempercayai Sang Juru Selamat? Atau apakah justru kita membuat orang lain menjadi bimbang? Saudaraku, tetapkan pilihan Anda, yaitu tetap berada di jalan Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas pesan-Mu hari ini. Kami meminta ampunan karena tindakan kami kadang tidak selaras dengan pilihan kami. Saat ini kami mau meneguhkan, menetapkan pilihan kami kepadamu ya Bapa. Tolong bentuklah kami terus ya Bapa. Berikan kami kekuatan dan ketabahan di masa pembentukan ini. Jadikan kami hamba-hambamu yang setia. Bapa, berkati setiap kami, kiranya kasih dan anugerah-Mu akan semakin berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.